Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 2 bakal ngejelasin materi Analytical Exposition Text. Tapi sebelum lompat ke materinya, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Namaku Rena Alessia Salsabila, nomor absen 25. Aku Switinia Pristimiagus, nomor absen 29. Dan aku Syala Fermika Kusmawati, nomor absen 30. Hal yang pertama bakal kita pelajari adalah definisi dari Analytical Exposition Text. Jadi, Analytical Exposition Text adalah teks yang menguraikan ide atau opini dari sang penulis tentang hal-hal atau isu yang terjadi di sekitarnya. Sekarang kita berpindah ke tujuan dari Analytical Exposition Text. Kata kuncinya adalah to denote, or state, or convince. Maksudnya, Analytical Exposition Text bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting untuk didiskusikan atau mendapat perhatian banyak orang. Selanjutnya adalah generic structure atau struktur dari Analytical Exposition Text. Yang pertama adalah thesis atau introduction. Bagian ini berisi opini umum sang penulis terhadap topik yang dibahas. Yang kedua adalah arguments atau argumentasi. Bagian ini isinya berupa penjabaran topik yang dibahas secara lebih rinci. Biasanya, bagian ini terdiri dari 2 paragraf atau lebih. Tujuannya supaya pembaca percaya dengan opini si penulis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah reiteration atau conclusion. Dalam bahasa Indonesia, kita sering sebut sebagai kesimpulan. Bagian itu berisi kesimpulan atau penegasan ulang dari argumen yang telah disampaikan. Nah, sampai sini udah paham kan ya? Sekarang kita pindah ke language features. Yang pertama, Analytical Exposition Text itu menggunakan simple present tense, ditandai dengan penggunaan verb one dan to be present. Contoh kalimatnya begini: Accredited school is one of the factors that influences student success. Kalimat ini menggunakan simple present tense ditandai dengan penggunaan to be is, yang mana merupakan to be present, dan kata influences yang mana adalah verb one. Language feature yang selanjutnya adalah menggunakan mental processes. Jadi, mental processes itu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang berhubungan dengan perasaan atau panca indera. Contohnya adalah think, see, dan feel. Yang ketiga adalah menggunakan technical terms. Technical terms di sini artinya adalah istilah yang berkaitan dengan topik tertentu. Misalnya, kita sedang membahas topik mengenai ekonomi, maka kita bakal menemui istilah seperti profit, balance, dan investment. Nah, language feature yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan connective words atau biasa kita sebut sebagai conjunction. Connective words yang biasa dipakai di Analytical Exposition Text terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah adding information atau menambah informasi. Contohnya seperti and, moreover, besides, in addition. Yang kedua adalah contrasting information, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Contohnya adalah however dan meanwhile. Yang terakhir adalah causality, yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti because, due to, consequently, dan as the result. Nah, sekarang coba kalian jeda video ini untuk membaca example atau contoh dari analytical text yang udah kami sajikan. Habis itu, coba tentuin strukturnya. Udah selesai kan bacanya? Sekarang aku bakal ngasih tahu struktur dari teks ini. Paragraf pertama adalah bagian thesis atau introduction, karena berisi opini umum sang penulis mengenai topik yang dibahas.
Paragraf kedua dan paragraf ketiga adalah bagian arguments, karena isinya adalah penjabaran argumentasi dari sang penulis yang mendukung tesis. Paragraf keempat atau paragraf yang terakhir adalah bagian reiteration atau conclusion, karena isinya merupakan kesimpulan dari sang penulis. Karena kalian udah dapat penjelasan dari kami, sekarang waktunya kalian ya buat ngerjain latihan soal. Soal nomor 1. Coba kalian jeda dulu untuk membaca teksnya. Number 1. What is the purpose of the text? A. To amuse the reader about sleep. B. To tell the steps how to get enough sleep. C. To state the importance of getting enough sleep. D. To retell about enough sleep. E. To describe about enough sleep. Jawaban yang benar adalah C. To state the importance of getting enough sleep. Number 2, based on the fact above, it is obvious that through reading, we can gain information and also entertainment. In other words, reading is truly important in our life. The paragraph above is called A. Thesis, B. Argument, C. Reiteration, D. Abstract, E. Recommendation. Dan jawaban yang benar adalah C. Reiteration. Jadi, itulah video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton.